Mari kita berdoa. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pandemi yang sedang kami hadapi. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk memiliki hati sebagai hamba yang selalu taat kepada Tuannya. Demikian juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, ajar kami memiliki hati yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga kami tidak berjalan sendirian, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan, karena firman-Mu menerangi setiap jalan kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah kesulitan, ataupun di tengah tantangan yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi. Firman-Mu menjawab setiap persoalan kami. Dan juga firman-Mu dapat memberikan pengertian yang benar, apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Tolong kami, berikan hikmat kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun jemaat yang ada di tempat ini, maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, urapi setiap kami, berikan hikmat agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 37. Di dalam kitab Kejadian pasal 37, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28. Kita membacakan ayat 1 sampai 4 saja, nanti seiring berjalan khotbah ini kita membaca beberapa ayat yang penting. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat di slide di sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya Bapak Ibu bisa lihat. Tema pada hari ini adalah hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Berarti sebenarnya kalau kita balik tema ini, hati yang tidak tertuju pada Allah akan berdampak negatif bagi sesama. Betul ya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara soal hati, ini ada banyak sekali definisi Bapak Ibu. Dan sering sekali kita temukan kata-kata soal hati ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah mengatakan, wah ini orang ini
kalau bicara nggak pakai hati gitu. Terus atau mungkin Bapak Ibu pernah berkata, wah orang ini hatinya sangat baik, orang ini rendah hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang hati yang tertuju pada Allah itu bagaimana. Nah kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, dikatakan di situ bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang terpancar di dalam kehidupan kita, itu berasal dari hati kita. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui isi hati seseorang, itu bisa ketahuan melalui pancaran kehidupannya. Melalui perilakunya, melalui cara bertutur kata. Itu semua kita bisa mengetahui. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hati yang tertuju ini menunjukkan sebuah kesungguhan. Kalau kita berbicara hati yang tertuju pada Allah, ini berbicara tentang menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Makanya hati seringkali diartikan dengan sebuah gambar love, ya. Sebuah gambar cinta yang warna merah, tuh Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Nias, ada bahasa Nias mengatakan, nggak ada orang Nias mungkin ada orang Nias yang nonton ini. 50 dedegu khenia, 50 dedegu khema. Ini orang-orang di sini pada ketawa, nggak ngerti mereka. Jadi artinya adalah 50% aku menyukai dia, 50% juga aku menyukai yang satu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan. Kita tidak bisa mengasihi Allah 50%, terus mengasihi juga kejahatan-kejahatan yang ada di dunia 50%. Harus seutuhnya menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Mungkin anak-anak muda yang masih pacaran, saya rasa tidak mungkin laki-laki menyukai perempuan dua perempuan sekaligus secara bersamaan. 50% yang satu, 50% yang satunya lagi. Saya rasa itu sesuatu hal yang bisa mencelakakan saudara. Atau mungkin menyukai perempuan 5 orang sekaligus dibagi-bagi 20%. Satu orang 20, jadi genap 100%. Tidak bisa Bapak Ibu. Dan saya rasa juga kita yang mencari pasangan hidup yang belum menikah misalnya, tidak mungkin kita menyukai seseorang yang tidak menunjukkan hatinya secara sepenuhnya kepada kita. Tidak mungkin. Hatinya harus tertuju kepada kita, memang benar-benar kita yang paling dia sayang gitu. Begitu juga bagi kita yang sudah menikah. Tidak mungkin kita mengasihi istri kita 50%, kita mengasihi istri orang lain 50%. Hati yang tertuju ini menunjukkan sebuah kesungguhan kita mengasihi Allah. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, hati yang tertuju ini berbicara tentang tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Ya. Hati yang tertuju tidak ada hipokrit di situ, tidak ada kemunafikan di situ. Tetapi hati yang tertuju adalah sebuah realita yang tidak bisa dimodifikasi. Kenapa? Karena manusia, nanti kita bahas, manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang ketiga adalah berbicara tentang fokus. Fokus kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak bisa fokus kepada Tuhan kalau kita masih fokus kepada hal-hal duniawi. Harta, kekayaan, dan sebagainya, bukan berarti itu nggak penting, tetapi bukan itulah fokus kehidupan kita. Berbicara tentang hati yang tertuju adalah hati yang benar-benar fokus kepada Allah, fokus pada firman-Nya, fokus pada kehendak-Nya. Hati yang tertuju juga kalau Bapak Ibu baca-baca di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, di situ juga dikatakan salah satunya adalah konsisten.
Hati yang tertuju ini adalah sebuah konsistensi. Dan yang terakhir berbicara tentang hati yang tertuju ini adalah terpancar melalui perilaku. Semua kita bisa lihat melalui perilaku. Makanya kalau misalnya kita mengatakan aku cinta padamu, maka lawan jenis kita mengatakan buktikan cintamu. Mana buktinya kalau kamu cinta aku? Nikahi aku dong. Ya. Kelihatan, terpancar melalui perilaku. Tidak omong kosong belaka. Amin ya Samuel ya, amin. Ya ada Samuel di sini ketawa-ketawa dia Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pada hari ini kita belajar tentang kehidupan Yusuf. Kita belajar tentang kehidupan Yusuf. Kalau kita baca sekilas tadi bahwa Yusuf itu adalah anak laki-laki ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel dan Yakub. Di dalam Kejadian 30 ayat 23 sampai 24 Bapak Ibu bisa melihat di situ. Pekerjaan Yusuf adalah penggembala kambing domba. Di dalam Kejadian 37 ayat 2 tadi dikatakan bahwa inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa menggembalakan kambing domba. Dan kalau kita baca juga di 37 ayat 5, di situ Yusuf adalah seorang ahli mimpi. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sejarahnya, latar belakang daripada kehidupan Yakub, kalau kita melihat Yakub sendiri adalah seorang penipu ya. Seorang penipu, makanya diubah namanya menjadi Israel. Menjadi umat pilihan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Yakub ini bekerja dengan seseorang yaitu namanya adalah Laban ya. Dia bekerja kepada seseorang tuannya. Terus anak daripada tuannya ini dia naksir Bapak Ibu. Yang bernama Rahel. Singkat ceritanya bahwa dia menyukai Rahel ini, dia ngomong kepada papanya Rahel, saya cinta sama anak bapak ini. Apa yang dilakukan oleh bapaknya si Rahel ini? Katanya kerja dulu 7 tahun, baru saya kasih anak saya. Yakub dengan semangat melakukan pekerjaannya selama 7 tahun. Apa yang terjadi? Setelah 7 tahun bekerja, pada saat itu ayah daripada Rahel menggenapi janjinya. Ternyata yang diberikan kepada Yusuf bukan Rahel, tetapi justru yang diberikan adalah kakaknya Rahel. Katanya pada saat itu tidak baik kalau adik lebih dulu menikah daripada kakaknya. Maka yang diberikan kepada Yakub adalah Lea, kakaknya Rahel. Sehari setelah mereka menikah, Yakub kaget pada waktu dia melihat yang menikah dengan dia bukan Rahel, ternyata Lea. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata penipu ini ditipu ya Bapak Ibu. Penipu ditipu. Setelah itu Laban mengatakan, kalau kamu mau sama Rahel, anak saya Rahel yang anak yang kedua, maka kerja lagi dengan saya selama 7 tahun. Setelah Yakub kerja selama 7 tahun, berarti 7 ditambah 7, 14. Dia baru mendapatkan gadis yang paling dia sayang selama 17 tahun kerja. Dia ditipu. Selama 7 tahun dia ditipu dan 7 tahun lagi dia bekerja dan dikasihlah Rahel. Sehingga Bapak Ibu, ada banyak penafsiran mengatakan sehingga ketika dia dapat anak daripada Rahel, maka anak itulah yang paling dia kasihi. Maka lahirlah Yusuf. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi titik di mana saudara-saudara Yusuf ini benci sekali kepada Yusuf oleh karena ayahnya Yakub ini yang lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Saya beberapa hari yang lalu berbicara dengan seorang bapak.
Bapak ini mempunyai 3 anak. Saya bilang, Pak, apakah iya ya? Soalnya saya belum punya anak, saya bilang. Apakah iya seorang ayah itu bisa membeda-bedakan kasih sayang terhadap anak? Ada yang dianak emaskan, ada anak yang bukan tidak mengasihi, tapi mengasihi, tapi tidak terlalu dipedulikan seperti saudara-saudara yang lain. Bapak ini menjawab, iya, itu bisa saja terjadi di dalam keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan ini yang punya anak lebih dari 1, pasti Bapak Ibu bisa merasakan sendiri. Mungkin Bapak Ibu lebih mengasihi yang satu dengan yang lain. Mungkin yang satu tidak terlalu dipedulikan. Misalnya jatuh, ya udahlah nanti sembuh sendiri. Yang satu jatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Perhatian Yakub ini terhadap anak-anaknya, ternyata saudara-saudara Yusuf ini melihat sendiri di depan mata mereka sendiri. Dan itulah yang menjadi akar kepahitan yang timbul di dalam hati saudara-saudara Yusuf. Dan akhirnya mereka sangat membenci Yusuf. Saya rasa Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengasihi anak-anak kita secara merata gitu. Jadi ini tidak menimbulkan permasalahan dalam keluarga kita. Kalau kami di Nias Bapak Ibu, misalnya saya punya anak 2 laki-laki, maka harta, misalnya saya punya tanah, harta yang saya berikan ke mereka, saya harus bagi 2 secara merata. Kalau yang satu saya kasih lebih kecil, terus yang satu saya kasih lebih besar, setelah mereka sudah dewasa nanti, setelah sudah menikah, itu bisa menjadi sumber persoalan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dalam keluarga Yusuf. Oleh karena Yakub lebih mengasihi Yusuf, maka timbullah persoalan di dalam keluarganya, sehingga kalau kita melihat sikap dari saudara-saudaranya adalah yang pertama, benci pada Yusuf karena ayahnya lebih sayang pada Yusuf dari semua anak Yakub lainnya. Dan yang kedua, benci pada Yusuf karena Yusuf memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Jadi ketika mereka menggembalakan kambing domba bersama-sama, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf memberitahukan itu kepada ayahnya. Ada beberapa penafsiran di sini Bapak. Ada 2 pertanyaan yang muncul di sini. Yusuf memberitahukan itu kepada ayahnya supaya Yusuf mencari perhatian kepada ayahnya supaya dia anak emaskan, atau yang kedua, memang Yusuf memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya supaya saudara-saudaranya bisa berubah. Ayahnya dapat menasehati mereka sehingga saudara-saudaranya bisa berubah. Dan saya percaya Yusuf melakukan ini adalah di nomor 2 ini. Bahwa Yusuf ingin saudara-saudaranya berubah. Yusuf bukan mencari perhatian ayahnya supaya ia lebih dikasihi, karena memang dia lebih dikasihi oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu dalam keluarga. Dan yang ketiga, iri pada Yusuf karena mimpi-mimpi Yusuf. Di sini dijelaskan tentang mimpi Yusuf pada suatu kali, ayat 5. Bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Melalui mimpi yang terjadi, Bapak Ibu bisa baca sendiri mimpi apa yang dimimpikan oleh Yusuf. Melalui mimpi itu, kejahatan saudara-saudaranya, rasa iri saudara-saudaranya, rasa benci saudara-saudaranya terhadap Yusuf, itu semakin terus meningkat dalam diri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu menyedihkan keluarga yang seperti ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai tema kita pada hari ini, yaitu hati yang tertuju kepada Allah. Kita belajar dari kehidupan Yusuf bahwa di dalam berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi, hati Yusuf benar-benar tertuju kepada Allah.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati yang tertuju kepada Allah memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Hati yang tertuju kepada Allah bukan meniadakan tantangan hidup. Jadi jangan salah persepsi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh ikut persekutuan, memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu Bapak Ibu berpikir, setelah saya melakukan semuanya itu, masalah semua hilang. Tuhan tidak memberikan masalah lagi. Tidak ada lagi masalah, tidak ada tantangan hidup. Bapak Ibu salah mengartikan itu. Tetapi apa Bapak Ibu? Selama hidup, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Sekalipun COVID ini kita terlepas nantinya, selesai COVID ini, kita akan menghadapi masalah-masalah yang baru. Bahkan sebelum COVID, kita sudah menghadapi masalah-masalah yang mungkin lebih besar dari COVID-19 ini. Lalu kita mengatakan, saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kenapa ada masalah? Bukan itu Bapak Ibu poinnya. Tetapi seberat apapun masalah, kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, kita bisa menghadapinya. Amin Bapak Ibu. Kita bisa melewati berbagai masalah, tetapi yang terpenting adalah hati kita tertuju kepada Allah. Dan yang ketiga adalah memampukan kita menjalani proses. Selama kita hidup, kita terus menjalani proses kehidupan ini. Kita terus menjalani proses kehidupan. Kalau Bapak Ibu kuliah misalnya, Bapak Ibu kalau tidak fokus kuliah, maka Bapak Ibu tidak akan berhasil. Kalau tidak tertuju pada kuliah, misalnya kuliah kedokteran, kalau Bapak Ibu tidak benar-benar fokus dalam kuliah itu, Bapak Ibu tidak akan berhasil. Mungkin Bapak Ibu bisa lolos, tetapi Bapak Ibu tidak lulus dalam kuliah itu. Kenapa? Hatinya tidak tertuju di situ, tidak fokus ke situ. Tetapi kalau hati kita benar-benar fokus pada kuliah kita, kita menjalani proses itu dengan baik dan kita akan menjadi orang berhasil. Demikian juga kita kepada Allah. Ketika kita menjadi orang-orang yang tertuju, hati yang tertuju kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi berbagai tantangan, berbagai ujian. Maka Bapak Ibu, kalau saya menuliskan di sini tantangan yang dialami oleh Yusuf adalah yang pertama, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Di dalam Kejadian 37 ayat 24 dikatakan di situ, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kebencian saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf tidak hanya sebatas tadi mereka tidak menegur dia, tidak menyapanya dengan ramah. Ternyata lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, mereka membuangnya ke dalam sumur. Di ayat 28 dikatakan ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Maka yang kedua adalah Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian dan dibawa kepada Potifar ke Mesir. Setelah dibuang ke dalam sumur yang kosong, Yusuf diangkat ke atas terus dijual menjadi seorang budak di Mesir. Saudara bisa membayangkan hal itu? Oleh karena kebencian yang ada di dalam hati saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur dan dijual ke Mesir untuk menjadi budak di sana. Setelah dia menjadi budak di sana, dia bekerja dengan baik di rumah Potifar. Kalau kita membaca di ayat 39, di pasal 39, pasal 38. Di situ dijelaskan ternyata setelah Yusuf dibuang ke sana, dia menjadi orang yang sangat dipercayai.
Dia di sana menjadi orang yang sangat jujur di dalam pekerjaannya. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba di situ Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara di Mesir. Penyebabnya adalah karena Yusuf sangat elok parasnya dan manis sikapnya, sehingga membuat istri Potifar tergoda dan mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf menolak dan kemudian ia difitnah oleh istri Potifar dan ia dimasukkan ke dalam penjara di Mesir. Ternyata tantangan yang dialami oleh Yusuf ini tidak berhenti sampai di keluarganya dibuang ke sumur, dijual. Ternyata dia menghadapi masalah yang baru. Dan coba kita lihat di sini Bapak Ibu, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya di Mesir, di rumah Potifar. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengalami tantangan yang baru lagi. Istri Potifar menggoda dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di pasal 39 ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Kita garis bawahi di sini dari hari ke hari. Tidak dituliskan seberapa lama. Tetapi dituliskan di sini dari hari ke hari istri Potifar ini mengganggu Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Betapa luar biasanya kalau laki-laki zaman sekarang semua seperti Yusuf. Saya percaya inilah idaman-idaman para wanita yang belum menikah. Yang sudah menikah jangan lagi mengingini orang lain. Bersyukur dengan apa yang ada padamu. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, Yusuf ini sangat luar biasa. Dibujuk setiap hari, dari hari ke hari. Istri Potifar ini membujuk Yusuf, tapi dia tidak mau tidur dengan istri Potifar. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin melakukan zina. Orang yang tertuju, hati yang tertuju pada Allah tidak mungkin melakukan perselingkuhan. Hati yang tertuju pada Allah tidak mungkin mengingini istri sesama. Tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Dan Yusuf memberikan teladan yang baik bagi kita. Yusuf ini bukan tua loh pada saat itu Bapak Ibu. Masih umur di bawah 30 tahun. Sudah digoda oleh tante Potifar. Luar biasanya Bapak Ibu, dari hari ke hari dibujuk, Yusuf tetap tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi ini saya percaya bahwa ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Dan kita lihat Bapak Ibu, oleh karena dia melakukan yang benar, justru dia dimasukkan ke dalam penjara. Karena dia tidak mau tidur dengan istri Potifar, dia malah dimasukkan ke dalam penjara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dapat menceritakan arti mimpi juga di juru minum dan juru roti di penjara, Yusuf tetap dilupakan dan tetap berada dalam penjara. Bapak Ibu bisa membaca di situ. Dia harus di penjara Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, mulai dari dia umur 15 tahun dikatakan tadi pasal 37. Mulai dari umur 15 tahun, dia sudah mengalami tantangan yang begitu berat. Maka seorang penulis buku mengatakan bahwa sebenarnya broken home itu bukan hanya berbicara tentang suami istri yang pisah, suami istri cerai. Bukan hanya berbicara itu. Tapi broken home adalah ketika mengalami persoalan-persoalan seperti ini dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Tantangan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Apakah mungkin lebih besar dari Yusuf?
Saya mau katakan bahwa mari hati kita benar-benar tertuju pada Tuhan. Bukti hati yang tertuju pada Allah adalah yang pertama, takut akan Tuhan dan menjauhi larangannya. Walaupun dari hari ke hari Yusuf digoda, dia tetap menunjukkan rasa takut akan Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Jelas Bapak Ibu, Tuhan melarang untuk bersetubuh dengan orang yang bukan istri. Dan Yusuf melakukan hal itu. Bukti kalau kita benar-benar cinta pada Allah, bukti kalau benar-benar hati kita tertuju pada Allah, kita takut akan Tuhan. Rasa takut kita akan Tuhan adalah dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Dan apa yang dia perintahkan, kita lakukan. Jangan bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Hidup saudara tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu hanya omongan kosong, omongan belaka, omong kosong belaka. Tetapi kalau Bapak Ibu, kalau kita mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya, tunjukkan, buktikan. Dan yang kedua adalah Yusuf ini rendah hati Bapak Ibu. Di pasal 41 ayat 16 dikatakan bahwa Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ketika Yusuf mampu menafsirkan mimpi daripada Firaun, Firaun memuji kehebatan Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Bukan karena aku. Apa yang dilakukan Yusuf semata-mata karena Tuhan, bukan karena kehebatan Yusuf. Begitu rendah hatinya dia Bapak Ibu. Inilah salah satu bukti daripada seseorang yang hatinya tertuju pada Allah. Yang ketiga adalah bukti dari hati yang tertuju pada Allah adalah seorang yang bertanggung jawab. Saya tuliskan di sini Bapak Ibu bisa melihat di layar TV Bapak Ibu. Bahkan ketika menjadi budak di Mesir, Yusuf menjadi berkat buat tuannya. Di pasal 39 ayat 6 dikatakan di situ, segala miliknya diserahkannya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Kalau Bapak Ibu punya pembantu di rumah, apakah Bapak Ibu mau mempercayakan segala harta Bapak Ibu untuk dikelola oleh pembantu? Saya rasa mikir-mikir dulu Bapak Ibu. Tetapi oleh karena Yusuf bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, dia dipercayakan oleh majikannya dengan luar biasa. Dia menjadi orang bertanggung jawab. Di dalam pekerjaan juga kita dituntut untuk hal itu. Dituntut untuk bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, bisa saja kita mengalami SP atau bisa dikeluarkan kita dari perusahaan itu. Dalam kekristenan kita dituntut bahwa bukti daripada hati yang tertuju kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ketika kita dipercayakan pelayanan, dipercayakan kita bekerja, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di situ. Itulah mengapa Paulus mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itu adalah bentuk daripada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengaruniakan berbagai karunia dalam kehidupan kita, kita bisa main musik, kita bisa bernyanyi, kita bisa worship leader. Lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika Yusuf menjadi pembantu saja, dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat adalah Yusuf ini adalah seorang yang penuh kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan adalah merupakan ciri-ciri orang Kristen sejati.
Kalau kita berbicara orang Kristen, kalau kita berbicara kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu pasti kita sedang berbicara tentang sebuah kasih. Maka salah satu ciri-ciri orang hatinya yang tertuju kepada Tuhan, dia pasti mengasihi sesama. Dia pasti mengasihi istrinya dengan baik. Dia pasti mengasihi anak-anaknya dengan baik. Mengasihi orang tuanya dengan baik. Mengasihi orang-orang di dalam lingkungannya, di dalam gereja, di dalam lingkungan dia bekerja. Penuh dengan kasih. Bukan menjadi orang yang penuh dengan iri hati, kebencian, dengki. Bukan Bapak Ibu, bukan sebaliknya. Tetapi orang yang hatinya tertuju kepada Allah, dia menjadi orang yang penuh kasih. Dan pengampunan. Orang yang hatinya tertuju kepada Allah tidak berlama-lama menyimpan dendam kepada orang lain. Mungkin di depan wah senyum-senyum ya, tapi dalam hati dia tidak bisa mengampuni. Kalau Bapak Ibu mau bisa mengampuni, hati kita harus tertuju pada Allah, maka kita mampu untuk mengampuni. Buktinya apa Bapak Ibu? Mari kita melihat Bapak Ibu. Hati yang tertuju pada Allah memampukan Yusuf untuk mengampuni. Ya. Ada banyak alasan bagi Yusuf untuk balas dendam, sombong, tidak peduli. Tapi dia tidak melakukannya, malah Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya dan membawa keluarganya pindah ke Mesir. Ini saya jelaskan secara singkat Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan semuanya dari pasal 37 sampai pasal 50 atau 51, itu akan panjang sekali. Jadi Bapak Ibu, setelah Yusuf menjadi orang yang sukses di Mesir di dalam berbagai tantangan yang dihadapi, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi kelaparan yang hebat di Kanaan. Oleh karena terjadi kelaparan yang hebat di Kanaan, maka Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, kalian pergi ke Mesir untuk beli makanan. Dan tak disangka-sangka Bapak Ibu, ternyata mereka pergi ke Mesir dan Yusuf di sana sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia sudah menjadi perdana menteri di sana. Bisa saja Yusuf mengatakan, udah kalian pulang saja. Sudah begitu sakit hatiku kalian sakiti. Bisa saja Yusuf mengatakan itu. Coba lihat aku sekarang, saya sudah sukses di sini. Perlakuan kalian terhadap aku itu sangat menyakitkan. Udah kalian pulang saja ke Kanaan, mati saja kalian kelaparan. Bisa saja Yusuf mengatakan itu. Atau mungkin kalau ada sosial media pada saat itu ya, saya berandai-andai ini Bapak Ibu. Mungkin saja dia update status waktu itu ya. Wah, saya sekarang sudah sukses nih. Rasain kalian. Mati kalian kelaparan kan? Terus dia stalking saudara-saudaranya nih. Yang Ruben nih mana nih? Wah, hidupnya udah susah nih sekarang nih. Coba lihat instastory-nya ini. Kasihan kelaparan nih. Terus Ruben juga kasih status OTW ke Mesir. Itu kalau mungkin itu terjadi pada zaman milenial sekarang Bapak Ibu. Tetapi Yusuf sedikit pun tidak memiliki rasa benci kepada saudara-saudaranya. Bayangkan begitu sakitnya Bapak Ibu, tapi dia mampu mengampuni. Kita saja kadang-kadang hanya disakiti sedikit. Wah, kita kalau bisa lebih dari apa yang kamu lakukan terhadap aku bisa lakukan. Kadang kita bisa mengatakan hal itu Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang tertuju seperti yang sudah saya tuliskan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Hati yang tertuju pada Allah memampukan Yusuf untuk mengampuni. Kalau hati Yusuf tidak tertuju kepada Allah, maka dia tidak akan menjadi orang yang berhasil dan tidak akan bisa mengampuni saudara-saudaranya. Tapi oleh karena dia memiliki hati yang tertuju pada Tuhan, dia mampu mengampuni. Ada banyak alasan bagi Yusuf, saya bacakan sekali lagi. Balas dendam bisa, sombong bisa, tidak peduli bisa. Tetapi Yusuf menyadari
kesuksesan yang dia peroleh itu semata-mata dari Tuhan. Maka Bapak Ibu yang sukses hari ini, jangan pernah sombong. Bapak Ibu yang sukses hari ini, jangan pernah berpikir bahwa orang-orang menyakiti saya dulu, saya akan balas dendam kepada mereka. Sekarang saya sudah sukses, saya bisa berkuasa. Itu bukan ciri-ciri orang yang hatinya tertuju pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah sukses hari ini, dulu Bapak Ibu begitu susah. Dengan tertatih-tatih Bapak Ibu harus berjalan, menjalani proses, harus mengeluarkan air mata dan saat ini sudah sukses. Maka itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Kalimat yang saya tuliskan di bawahnya Bapak Ibu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Malah Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya. Dan dia membawa keluarganya pindah ke Mesir. Hati yang tertuju pada Allah menjadi dampak, memberikan dampak positif bagi sesama. Itu tadi temanya. Dia malah menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Dia menjadi berdampak positif bagi keluarganya. Dia berdampak positif bagi seluruh rakyat di Mesir. Betapa luar biasanya kalau pemimpin-pemimpin di negeri ini seperti Yusuf. Yang benar-benar memiliki integritas. Yang benar-benar takut akan Tuhan. Maka saya percaya rakyatnya pasti sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hati yang tertuju pada Allah ini bisa mengalahkan. Yang pertama, bisa mengalahkan sakit hati, bisa mengalahkan patah hati, bisa mengalahkan tinggi hati, dan juga bisa mengalahkan iri hati. Bicara soal hati semua ini Bapak. Orang yang tertuju, hatinya yang tertuju kepada Allah, tidak akan pernah sakit hati berlarut-larut. Oke lah Bapak Ibu, kita sebagai manusia kadang kita juga disakiti dan kita merasa wah saya disakiti. Tapi tidak akan berlarut dalam sakit hati yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang ekstrim yang bisa menjatuhkan orang lain. Maka kita sangat penting hati ini tertuju pada Allah. Sehingga sakit hati itu bisa kita kalahkan. Patah hati bisa terkalahkan. Tinggi hati bisa terkalahkan. Iri hati bisa terkalahkan kalau hati kita tertuju pada Tuhan. Setelah kita mengalahkan hal itu, maka hati kita menjadi rendah hati dan murah hati. Dan bicara soal hati-hati yang baik, kita akan menjadi hati-hati. Bapak Ibu mau rendah hati? Mau murah hati? Jangan lupa Bapak Ibu, hati kita harus tertuju pada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Rendah hati kepada orang yang tidak menyakiti kita mungkin itu gampang. Tetapi bagaimana dengan orang-orang menyakiti kita? Di sini kita belajar Bapak Ibu tentang kehidupan Yusuf ini. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa untungnya? Tetapi ketika kita mengasihi orang yang membenci, itulah kasih. Ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, yang mungkin secara dunia, secara duniawi, itu sebenarnya orang yang pantas untuk dibenci. Tapi Tuhan mengatakan, kasihilah musuh. Luar biasa Bapak Ibu kehidupan Yusuf ini. Maka mari kita melihat Bapak Ibu. Apa yang menjadi dampak daripada keteguhan hati Yusuf ini? Yang pertama, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Di pasal 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang
yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, yaitu ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apapun yang dia lakukan menjadi berhasil. Kenapa Bapak Ibu? Karena hatinya benar-benar tertuju pada Tuhan. Karena hidupnya melakukan hal-hal yang benar saja. Bapak Ibu, ketika dia melakukan hal yang benar bukan berarti tidak ada tantangan. Justru dalam hidupnya yang melakukan kebenaran itu tantangan demi tantangan semakin banyak. Bukan menghilangkan tantangan, tetapi yang penting dia taat pada Tuhan. Maka apapun yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Yang kedua, dampak daripada keteguhan hatinya adalah Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Di pasal 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, di tengah-tengah tantangan, di dalam penjara pun dia bisa menjadi berkat di sana. Di tengah-tengah tantangan pun kita bisa menjadi berkat. Di tengah-tengah kesulitan kita pun kita masih bisa menjadi berkat. Itulah ciri-ciri daripada orang yang benar-benar hatinya tertuju pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir dan diberi fasilitas oleh Firaun, termasuk istri yang cantik. Ya, di pasal 41 saya bacakan Bapak Ibu biar bisa melihatnya. Bapak Ibu bisa buka Alkitab masing-masing. Pasal 41 ayat 41 sampai 45. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf dan pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Betapa luar biasanya kedudukan Yusuf pada saat itu. Ayat 45, lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya Yusuf pun tidak ada dalam pikirannya nanti saya akan menjadi penguasa di sini. Dia dikirim ke Mesir sebagai budak, orang paling terendah di Mesir. Tetapi orang paling terendah Tuhan bisa angkat menjadi orang paling tinggi kalau hati daripada orang itu benar-benar tertuju pada Tuhan. Tidak ada dalam pikiran Yusuf kalau dia akan menjadi orang yang luar biasa. Tidak ada dalam pikirannya kalau dia akan menjadi penguasa di Mesir. Tetapi kita lihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu yang dituliskan oleh Amsal pada kita. Bahwa semua berasal dari hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Beberapa dokter mengatakan hal ini. Ada banyak pasiennya yang kata dokter, ini kayaknya sepertinya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi seringkali mujizat Tuhan terjadi oleh karena yang sakit benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita merenungkan bersama-sama. Bahwa
hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau Bapak Ibu sudah berjuang dengan keras, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jalani saja proses yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Yang ketiga, tidak ada promosi tanpa kejujuran dan ketaatan. Yang keempat, tidak ada perkenanan Tuhan bagi orang yang mendua hati. Paulus pernah mengatakan kepada jemaatnya, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan setengah hati. Kalau kita mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita harus melewati tantangan yang begitu besar, hingga kita dapat menikmati berkat-Nya yang begitu besar. Maka percayalah, di tengah-tengah tantangan yang begitu besar, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar untuk memberkati Bapak Ibu semua. Untuk memberkati saudara-saudara semua. Oleh sebab itu, tantangan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Justru tantangan kita bisa menjadikan batu loncatan untuk kita menjadi orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, terkadang berkat itu sudah di depan mata kita. Tapi terkadang kita menyerah. Seperti gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya tadi saya katakan, hati-hatilah dengan hati, jagalah hatimu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini akan menjadi yang terakhir. Kehidupan Yusuf ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan gambar ini. Kehidupan Yusuf ini seperti gambar yang di atas, yaitu air mata. Mengubah air mata menjadi mata air. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hal yang begitu sakit. Bapak Ibu harus mengeluarkan air mata. Tetapi di dalam Tuhan saya percaya, air mata kita akan diubah menjadi mata air. Saya percaya juga Yusuf pasti pernah mengeluarkan air mata. Saya percaya Yusuf pasti pernah menangis di dalam menjalani proses hidupnya. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh hatinya tertuju pada Tuhan, air mata Yusuf menjadi mata air buat saudara-saudaranya, menjadi mata air buat seluruh rakyat di Mesir, menjadi mata air di dalam penjara, menjadi mata air ketika dia hidup di dalam rumah Potifar. Percayalah, ketika Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan, kesulitan itu akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Siapa yang menyangka kalau Yusuf menjadi seorang yang terpenting di sana, di Mesir. Tetapi Tuhan bisa mengubah semuanya itu. Bapak Ibu yang sedang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini, yang mungkin membuat Bapak Ibu harus mengeluarkan air mata, percayalah, air mata Bapak Ibu akan Tuhan ubahkan menjadi mata air. Air mata para penginjil-penginjil yang dulu pernah datang ke Indonesia, sekarang sudah menjadi mata air. Dan sekarang kita bisa menikmatinya. Satu hal yang terpenting, hati kita harus benar-benar tertuju pada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya rindu kita menaikkan sebuah pujian Bapak Ibu. Mataku tertuju padamu. Mari kita naikkan pujian dan kesungguhan hati kita.
Biarlah mata hati kita benar-benar tertuju pada Allah. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, mataku tertuju padamu. Mataku, amin, tertuju padamu. Segenap hidupku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan. Oh, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Mataku, mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Segenap hati, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku kami serahkan hanya kepadamu. Ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu, kerajaanmu. Oh, ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu Tuhan, ku